Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifaldi Hatar dari Prodi Teknik Elektro semester 6 dengan NIM 09-2023-090474. Di sini saya akan menjelaskan peran penting dari BSN atau yang biasa kita sebut dengan Badan Standarisasi Nasional pada mata kuliah Standar dan Regulasi Telekomunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Sebelum terbentuknya Badan Standarisasi Nasional, kegiatan standarisasi yang ada di Indonesia ini masih dilakukan secara terpisah nih, teman-teman. Yang dimana ini masih dilakukan di berbagai instansi yang terpisah dan berbeda-beda. Hal ini itu dapat menyebabkan standar yang akan ditetapkan itu belum seragam dan kurang efektif dalam mendukung kualitas produk yang ada di nasional. Lalu juga sering berkembangnya industri, perdagangan, dan globalisasi, Indonesia itu sangat membutuhkan suatu sistem standarisasi yang terpadu agar mampu bersaing di pasar internasional. Selain itu juga standarisasi yang ada di Indonesia itu juga diperlukan untuk menjamin keamanan, mutu, dan keselamatan bagi konsumen. Setelah badan standarisasi ini itu penting, yang dimana oleh karena itu pemerintah itu memandang penting untuk membentuk sebagai suatu lembaga khusus yang menangani standarisasi yang ada di Indonesia. Lalu, Badan Standarisasi Nasional itu resmi dibentuk pada tahun 1997, yang dimana itu melalui keputusan Presiden nomor 13 tahun 1997 sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang standarisasi nasional. BSN ini berperan untuk mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan standar nasional yang ada di Indonesia, serta itu juga memastikan penerapan standar Indonesia ini mendukung untuk daya saing yang ada di Indonesia untuk keluar, yang dimana dengan adanya BSN ini teman-teman, sistem standarisasi Indonesia ini akan menjadi lebih terarah, terpadu, dan efektif. Nah, fungsinya apa aja sih teman-teman? Fungsi dari BSN. Yang pertama, BSN itu untuk menyusun dan menetapkan kebijakan nasional yang ada di Indonesia. Yang dimana ketika BSN ini menyusun dan menetapkan kebijakan nasional di bidang standarisasi, itu pasti akan mementingkan dari keselamatan, terus juga konsumen yang paling utama, dimana kalau misalnya ini tidak sesuai dengan BSN, produk-produk yang ingin dijual di Indonesia ataupun produk-produk yang ingin dibikin itu pasti tidak akan dilelangkan dan diperjualbelikan secara luas. Lalu juga BSN ini itu juga berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan standarisasi nasional secara terpadu. Terus juga yang ketiga itu meningkatkan kualitas produk ataupun jasa, serta seiring berjalannya nih, dia juga berperan penting untuk melindungi konsumen. Nah, kalau misal tidak ada fungsi dari BSN, kita nih tidak akan ibaratnya nih tidak akan terlindungi. Kalau misalnya kita sedang memberi barangnya apa aja ya, misalnya kita beli kabel, beli minuman, kalau misal tidak ada standar yang baik di Indonesia, itu pasti sangat akan membahayakan teman-teman. Kalau misalnya kita beli kabel tidak ada standarnya nih, itu bisa saja terjadi sebuah hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya kabel itu mudah terbakar, kabel itu mudah putus, kabel itu juga nantinya akan mengeluarkan percikan-percikan listrik yang akan membahayakan. Serta yang keempat, itu dia juga mendukung perdagangan dan daya saing produk Indonesia di pasar global. Kenapa? Karena tentunya nih, kalau misalnya Indonesia ini tidak mempunyai standarnya tersendiri, pasti tidak akan bisa keluar di pasar global. Karena tentunya di luar negeri itu harus mempunyai standar-standar yang memenuhi dari kriteria negeri tersebut. Indonesia pun juga mempunyai. Kalau misalnya kita tidak mempunyai standar itu, pasti produk-produk yang kita kembangkan, kita buat, tidak akan bisa keluar di luar negeri sana. Kalau misalnya tidak keluar, kenapa? Yang tentunya tidak ada proses ekspor ataupun impor. Kalau misal tidak ada dua proses itu nih, ekspor ataupun impor, pasti ekonomi Indonesia akan merosot, jatuh, kayak gitu. Nah, tugas tugas pokok dari BSN itu apa aja sih? Yang pertama, dia itu merumuskan dan menetapkan standar nasional Indonesia. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak tahu apa itu BSN, kan BSN itu kan Badan Standarisasi Nasional. Nah, yang biasa kita dengar itu dalam bentuk SNI, Standar Nasional Indonesia.
Seperti itu teman-teman. Jadi di mana barang-barang tersebut itu sudah sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Misalnya helm, itu harus sesuai dengan kondisi jalanan yang ada di Indonesia, yang dimana tentunya masih banyak jalanan yang berlobang. Terus juga harus sesuai dengan iklim yang ada di Indonesia, yang tentunya Indonesia kan memiliki iklim yang tropis ya. Dia juga memiliki iklim yang tropis, yang tentunya dia bisa panas, terus juga bisa hujan yang sangat cepat. Terus juga yang kedua, dia itu mengkoordinasikan pelaksanaan standarisasi di berbagai sektor. Sektornya apa aja? Bisa di industri, terus juga bisa di standar-standarisasi nasional, lalu juga bisa di makanan ataupun minuman. Yang ketiga, dia itu membina, mengawasi, dan mendorong penerapan standar yang baik. Kalau misalnya kita tidak memiliki standar yang baik, tidak memiliki standar yang penerapan yang sesuai, itu tentunya tidak akan bisa berkembang dan tidak akan bisa diperjualbelikan. Lalu yang keempat, itu dia menjalin kerjasama internasional serta sosialisasi pentingnya standar. Nah, pentingnya standar yang sudah saya jelaskan tadi, Indonesia dan luar negeri itu tentunya memiliki standarisasi tersendiri di berbagai sektor. Kalau misalnya kita memiliki barang di Indonesia nih, kita memiliki, anggaplah kita mempunyai handphone, kita membuat handphone, tentunya handphone itu tuh harus dicek nih kalau misalnya kita ingin perjualbelikan ke luar negeri ya. Harus dicek nih, komponennya udah sesuai belum, yang di dalamnya sudah sesuai belum, terus juga keamanan dari cyber security dan lain-lainnya itu apakah sudah sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai, tentunya produk itu akan ditolak dan tidak bisa masuk ke negara tersebut, teman-teman. Lalu di sini juga ada produk dari BSN, tentunya ada air minum kemasan. Nah, air minum yang biasa kita minum itu tentunya harus sesuai standar yang ada di Indonesia atau yang kita sebut dengan standar nasional Indonesia. Contohnya kayak misal Aqua, Cleo, Le Mineral, Pure Life, dan lain-lainnya nih yang bisa kita minum, itu tentunya sudah diuji lab. Apakah kandungan dari mineral dan airnya itu sesuai, tidak ada kontaminasi, tidak ada partikel-partikel yang bisa merusak tubuh kita. Terus juga kandungan dari plastik di plastik kemasannya nih apakah sudah sesuai, tidak ada partikel-partikel yang radioaktif dan lain-lainnya yang dapat merusak dari itu tubuh kita maupun dari lingkungan. Lalu juga yang kedua itu ada helm motor. Nah, kalau yang kemarin saya sempat lihat nih dan saya sempat searching di Google maupun YouTube, jadi helm-helm yang sudah berstandar nasional Indonesia ini pasti sudah dites. Mau itu tes misalnya nih, tes dari benturan, tes dari jarak. Misalnya kita dites dari 5 meter nih, helm itu apakah kondisinya masih sangat baik, terus juga lalu dites lagi dalam kondisi 10 meter dan lain-lainnya. Itu berkala ya. Kalau misalnya dari standarnya itu tidak sesuai, misalnya Indonesia memiliki standar helm itu di ketinggian 20 meter itu masih lecet-lecet dan lain-lain. Kalau misalnya di 10 meter aja sudah hancur berkeping-keping, waduh, seperti apa tuh teman-teman kalau misalnya kita kecelakaan jatuh set, ya kan? Wah, jatuh dikit, ternyata helm kita udah hancur. Kepala kita bisa rusak, bisa pecah, dan itu dapat menyebabkan kematian dan kerusakan pada organ tubuh kita. Lalu, di situ juga ada semen. Kenapa semen? Nah, rumah yang biasa kita buat ini, itu tentunya memiliki pondasi yang terutama paling penting yaitu semen. Kalau misalnya kita tidak memiliki semen yang sesuai dengan standar yang ada di Indonesia nih, tentunya itu dapat menyebabkan kerusakan pada pondasi rumah. Apa aja, keretakan pada dinding, lalu juga bisa menyebabkan misalnya dinding rumah ini gampang hancur kalau misalnya terkena gempa. Karena kan Indonesia kan dilapisi dari ring of fire ya teman-teman. Kalau misalnya kita nih sering gempa, kalau misalnya gempa sedikit kayak satu mega, wah, rumah udah hancur dan itu pasti akan membahayakan, genteng-genteng yang lainnya juga pada jatuh kan, seperti itu. Lalu di sini juga ada apalagi nih produknya dari BSN. Lalu ada kabel listrik yang berstandarisasi nasional. Tadi yang sudah saya jelaskan, kalau misalnya kabel listriknya tidak sesuai dengan standarisasi nasional, tentunya itu akan membahayakan. Apa aja yang membahayakan? Nih, anggaplah teman-teman membeli kabel listriknya ya, tidak ada standarisasi nasional lah. Wah, tentu saja nih, pasti produk tersebut bisa gampang rusak, kebakar, bisa jadi
partikel-partikel ataupun aliran muatan yang listrik itu mengalir, itu bisa keluar nih, bisa menyalur ke dari tembok-tembok maupun ubin-ubin di rumah teman-teman. Itu pasti tentunya akan sangat membahayakan. Itu dapat menyebabkan kematian, korsleting listrik, maupun dari kebakaran rumah. Lalu juga ada lampu LED. Lampu LED yang bisa kita pakai tentunya itu sudah harus standar nasional yang ada di Indonesia. Kenapa? Kalau misalnya tidak sesuai dengan standar, itu pasti lampu tersebut kalau misalnya kita beli pasti kan berharap biasanya ini banyak nih garansi 6 tahun 5 tahun ya. Kalau misalnya tidak standar, itu misalnya anggaplah 1 bulan udah padam, 1 bulan udah kebakar. Nah, itu kan pasti akan sangat merugikan dan membahayakan ya. Belum lagi kalau misalnya lampu itu tidak sesuai muatannya yang ada di listrik Indonesia. Indonesia kan pasti kan memiliki standarisasi listriknya tersendiri ya. Kalau misalnya tidak sesuai, lampu itu pasti akan gampang kebakar dan bisa meledak. Lalu juga di sini ada beton. Nah, selain semen, beton juga itu merupakan pondasi penting untuk sebuah bangunan yang ataupun industri-industri ya. Kalau misalnya kita membuat bangunan nih bertingkat-tingkat, anggaplah kita membuat bangunan itu 2 tingkat sampai 3 tingkat ya. Kalau misalnya kita tidak memakai beton yang berstandarisasi nasional, itu pasti akan sangat membahayakan. Di sini ada 2 jenis nih teman-teman di sini. Yang pertama di sebelah kiri ini merupakan besi beton standar nasional Indonesia, dan yang di sebelah kanan itu besi beton banci. Bisa dilihat yang besi beton yang standar nasional Indonesia ini tentunya dari uliran-ulirannya aja itu sangat baik dan sangat presisi ya, dan juga terlihatnya itu sangat tebal. Jadi kalau misalnya teman-teman itu memiliki ataupun membangun sebuah rumah, pasti akan sangat kokoh dan kuat. Lalu di sebelah kanan ini ada besi beton banci yang dimana bisa dilihat ini kayak sebuah apa ya, kayak dicongkel pakai alat aja trust itu tuh pasti udah akan sangat pipih, rusak gitu. Itu tidak bisa dijadikan sebuah bahan pondasi bangunan karena tentunya dari besi beton tersebut akan meleot ataupun terkikis dan hancur. Nah, itu akan sangat membahayakan teman-teman. Bisa membuat bangunan itu ambrol dan rusak. Lalu oh ya, sebelumnya terima kasih. Lalu di sini saya akan membuat kesimpulan yang dimana intinya nih badan standarisasi nasional ini sangat penting. Kenapa penting? Kalau misalnya nih anggaplah kita membeli minuman tidak ada standarisasinya, pasti tentunya akan sangat membahayakan tubuh kita. Terus juga badan standarisasi nasional ini itu menjamin keselamatan dari konsumen. Konsumennya itu siapa? Ya kita sendiri sebagai negara Indonesia, yang dimana mereka itu menjamin bahwasannya produk-produk yang kita beli ataupun produk-produk yang diperjualbelikan di pasaran itu sesuai dengan standar Indonesia dan aman untuk dikonsumsi, digunakan, serta diperjualbelikan begitu teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.